Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapati, semoga dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Dan semoga kita yang hadir di sini, berkahnya ngaji, berkahnya kitab, berkahnya majlis, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, diberkahi rezeki kita, dilancarkan segala usaha kita, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ilmu kita menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Liridha illa wali syafaati rasulillah syai'un lillah lahum. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah Masjid Nurul Karamah, kita lanjutkan kajian tafsir Ahkam pada malam ini, lanjutan dari surat An-Nisa ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsa faquluhu hani'am mari'a. Al-ayah sadaqallahul azim. Ayat ini dinamakan, atau surat ini dinamakan surat An-Nisa. Artinya apa? Perempuan. Iya. Masih ingat kenapa surat ini dinamakan surat An-Nisa? Karena di dalam surat ini banyak sekali hal-hal yang terkait dengan perempuan. Islam agama yang sangat luar biasa. Dulu di era jahiliyah perempuan itu makhluk nomor sekian. Bahkan ketika seorang keluarga punya anak perempuan, itu dijadikannya dan dianggapnya sebagai aib bagi mereka. Maka ketika lahir anak perempuan, diapain anak perempuan itu? Dibunuh, ya. Bahkan ada yang dikubur hidup-hidup. Itu subhanallah, dasar. Karena akan menjadi aib kalau memiliki anak perempuan. Di zaman jahiliyah seperti itu. Begitu Islam datang, Islam mengangkat harkat dan martabat orang perempuan. Maka di dalam Al-Quran sendiri itu sampai dikhususkan ada surat yang bernama surat An-Nisa. Sementara surat Ar-Rijal ada nggak? Nggak ada surat Ar-Rijal. Adanya itu di film Dono. Jadi sutradara Ar-Rijal. Itu nggak ada itu surat Ar-Rijal. Adanya An-Nisa. Karena surat ini menjadi istimewa karena hal-hal yang berkaitan dengan perempuan itu dibahas di sini, ya. Antara lain tentang pernikahan, ya. Kemudian tentang huquqiz zaujiyah, hak-hak seorang suami istri, dan hak-hak waris. Bahwa hak waris juga dibahas di dalam ayat ini, di dalam surat ini, ya, kaitannya dengan perempuan juga. Karena waris itu kalau bagian laki-laki kan gampang, Pak. Ya, gampang laki-laki itu pembagiannya. Anak laki-laki dapat berapa? Dapat 2, perempuan 1. Yang sering rewel siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan rata-rata nggak mau, Pak, dibagi 1, ya kan? Samain aja, sama-sama anak ini. Ya. Nah itu, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ya An-Nisa ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa, berikanlah kepada perempuan shadaqatihinna. Shadaqatihinna yaitu mas kawinnya. Nah, kemarin kita bahas tentang menikahi anak yatim, ya. Nah, anak-anak yatim ataupun orang-orang yang kita nikahi itu hendaklah diberikan apa? Mas kawin, ya. Karena nikah itu tidak akan sah kalau tidak ada mas
mas kawinnya. Ya, disebut dengan mahar. Sodukot, yakni muhurihinna. Dimaksud dengan sodukot di dalam tafsir ini, kita belajar tafsirnya dulu ya. Sodukot di dalam ayat ini adalah yakni muhurihinna, yaitu mas kawinnya. Jamaknya sodukoh, ya. Mufradnya itu sodukoh. Sodnya dibaca fathah, sodukoh. Dalnya dibaca doma, sodukoh. Kalau dalnya dibaca fathah menjadi sodakoh, beda. Kalau sodakoh itu pemberian cuma-cuma, ya, tanpa ada embel apa-apa. Artinya kita memberikan sodako itu ya murni sodako. Nah, tapi kalau sodoko itu pemberian yang ketika orang yang menerimanya itu menjadi hak kita, karena sudah diberikan mas kawinnya. Itu yang membedakan antara sodoko dengan sodako. Kalau sodako bebas mutlak. Kemarin saya perjalanan dari Jawa Timur ke Jakarta itu di lampu-lampu merah banyak sekali orang-orang yang minta sodako. Minta sodakonya itu buat aksi membela Palestina. Di lampu-lampu merah pakai kardus solidaritas aksi bela Palestina. Itu pada ngecek loh, pada ngecek nyari dana di jalan-jalan itu. Subhanallah, itu luar biasa ya. Ini tragedi kemanusiaan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang belum pernah terjadi di era modern seperti ini, di mana Israel Zionis berusaha untuk membumi hanguskan warga Palestina. Ya. Itu korbannya bukan hanya tentara-tentara Hamas, tapi warga sipil. Bayangkan, itu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Perempuan dibunuh, anak-anak. Kalau kita lihat di YouTube itu ya, anak-anak dicekek, itu anak-anak dibanting. Itu luar biasa sekali. Ya. Rumah sakit dibom. Itu kejahatan perang. Ya. Dalam aturan yang dikeluarkan oleh PBB itu kan nggak boleh jemaah. Ya, dalam peperangan itu nggak boleh menyerang rumah sakit. Ya, termasuk tempat ibadah itu juga nggak boleh. Nah, sekarang Israel menghalalkan segala macam cara. Bukan hanya manusianya tapi juga bangunannya. Ya. Rumah sakitnya dibom, masjidnya juga dibom. Itu dasar. Ya. Ironinya dunia bongkar. Padahal yang dihancurkan itu adalah sarana ibadah dan sarana-sarana umum. Coba seandainya kita atau yang melakukan itu adalah umat Islam, itu dicap teroris. Ya, dicap teroris kalau yang melakukan itu umat Islam. Tapi ketika yang melakukan kelompok mereka itu dianggapnya hal yang biasa, hal yang mestinya dilakukan, pembelaan diri. Itu opini terbalik yang dibangun. Maka Indonesia itu termasuk negara yang sangat toleran dan sangat mendukung negara Palestina, karena undang-undang kita itu mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sepanjang undang-undang dasar itu belum dihapus, itu kita akan terus menentang terhadap penjajahan di atas dunia. Bukan di atas Indonesia ya kalimatnya, di atas dunia.
Itu. Ya. Karena memang tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Maka bayangkan saja perempuan dihajar, bahkan diperkosa tuh, bayangkan. Anak-anak Palestina yang baru berumur 11 tahun. Demikian pula anak-anak. Ya. Maka kita umat Islam harus ada rasa sakit, karena yang disakiti itu adalah umat Islam. Al-muslimu lil muslim kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Islam satu dengan muslim yang lainnya itu saudara. Harus saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, seperti bangunan yang megah. Al-bunyan, seperti bangunan yang megah, yang saling menguatkan. Ini bangunan itu kan bisa bersatu karena adanya pasir, semen, tiap, besi dan lain-lain kan, sehingga berdiri bangunan kokoh. Umat Islam juga begitu. Kalau satu orang disakiti, maka kita harus ikut merasa sakit. Gitu. Akhul muslim, saudara sesama muslim. Maka pemerintah kita melalui MUI itu udah mengeluarkan fatwa. Menurut fatwa kita dilarang ya, membeli produk-produk Israel atau negara-negara yang mendukung Israel, boykot produk-produknya ya, jangan dibeli, karena banyak itu produk-produk Israel jemaah. Ya, entar lain apa? Air mineral aqua, yang enak-enak itu, makanan yang enak-enak itu. Ya. Makanan KFC, burger, ya, McD, apa lagi? Pizza Hut. Coba jangan makan bikinan mereka, karena keuntungannya itu untuk membantu gerakan Israel di sana. Alat-alat mandi, coba sabun odolnya itu. Pak Dede pakai odol apa? Batu bata. Iya. Pepsodent, sabun, Lifebuoy misalnya. Iya. Ini lapar apa? Liper. Iya. Yuni. Iya. Ya. Itu coba loh. Kita umat Islam ada rasa peduli terhadap itu. Memang sih kayak nggak ada dampaknya, emang ada efeknya Pak Ustaz. Boykot itu. Ya ada, tapi memang sih nggak seberapa. Cuma kan setidaknya begini Pak. Setidaknya kita ini ada rasa empati terhadap Palestina. Kita tahu posisi kita adanya di mana gitu. Menjadi orang yang menentang apa menjadi orang yang membantu. Seperti misalnya, wah, teh datang nih, mantap, ini yang bikin nggak ngantuk ngaji. Nah, silakan dilanjutkan. Ntar kalau udah jadi baru kirim-kirimin. Nah, setidaknya hati kita tuh ada di mana? Itu sama seperti burung cicit ketika melihat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Ya nggak? Ingat nggak sejarah itu? Apa yang dilakukan oleh burung cicit? Burung cicit itu terbang membawa air. Di mana? Di paruhnya. Paruhnya gede apa kecil? Kecil. Bapak tahu burung cicit nggak? Oh, alhamdulillah, ini gelasnya jumbo, mantap bener. Ini bisa sampai isya ini. Allah. Itu ketika burung cicit membawa air, dia punya tujuan untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Hewan-hewan lain jemaah itu mentertawakan sikapnya burung cicit itu. Apa manfaatnya?
badannya kecil, paruhnya kecil, bawa air. Kemudian air itu untuk memadamkan api yang menyala berkobar-kobar begitu. Kan nggak ada efeknya. Sampai diketawain oleh makhluk-makhluk, oleh hewan-hewan yang lain. Jawabannya burung cicit apa? Ini dunia hewan. Kata burung cicit, Allah Maha tahu amalan saya. Setidaknya Allah bisa melihat saya itu ada di pihak siapa. Ada di pihak Ibrahim atau ada di pihaknya Raja Namrud. Itu yang harus kita lakukan jemaah. Efeknya memang kecil, dampaknya memang gak sebesar yang kita harapkan. Tapi dengan kita memboikot produk-produk Zionis itu kita bisa menempatkan posisi kita itu di mana. Orang yang peduli atau orang yang sama sekali nggak peduli. Orang yang berempati atau tidak sama sekali. Bahkan justru masa bodoh. Nah, itu yang harus kita munculkan di dalam diri kita, sehingga kita umat Islam yang notabene mayoritas di Indonesia itu kalau gerakan ini masif, itu dampaknya luar biasa. Produk-produk Israel, Zionis, Amerika itu bisa bangkrut, Pak. Bisa bangkrut kalau kita kompak. Karena kita menjadi raja, menjadi tuan di negeri sendiri. Ya sebulan nggak pakai produk mereka kan kita bisa. Kita bisa. Ya itu mesti yang harus kita lakukan. Ketika saya melihat teman-teman pada minta sumbangan di pinggir-pinggir jalan itu, saya subhanallah, semangat mereka itu luar biasa. Dan sumbangannya udah sampai kan, udah dikirimin ke Palestina sana ya. Kemarin itu sampai berapa ton itu dikirim ke sana dan dilepas oleh presiden ya, oleh Jokowi itu, dilepas ke sana. Ya bagian lepas saja gitu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Itu namanya sodakoh. Sodakoh itu pemberian. Nah kalau ini itu bukan sodakoh jamaah, sodukoh. Nah sodukoh itu artinya bifathi shad wa dhammid-dal wa hiya kasida bimana al-mahr. Dengan dibaca fathah shadnya dan dibaca dhamma dalnya sodukoh. Ya. Wa hiya kasida, yaitu seperti mas kawin, mahar. Ya. Mahar itu menjadi penting karena itu menjadi syarat pernikahan. Tidak akan sah pernikahan seseorang tanpa didasari dengan mahar, mas kawin. Nah, mas kawin itu sendiri sifatnya bagaimana jamaah? Karakteristik mas kawin itu sendiri, sodukotihinna nihlah. Nama anak saya itu Nihlah. Ya. Itu saya ambil dari surat An-Nisa ayat 45. Ya. Nihlah, apa itu Nihlah artinya? Kita lihat tafsirnya ya. Nihlah al-hibbah wal atiyah, yaitu pemberian ngantoyi binafsin, dari pemberian yang paling baik yang dimiliki oleh orang itu. Itu namanya mas kawin yang berupa mahar itu harus dari sesuatu yang paling baik yang dimiliki, pemberian yang paling bagus yang kita punya. Mas kawin mestinya seperti itu, Pak. Ya. Pemberian yang paling baik itu gimana? Pemberian yang paling baik itu kalau kita misalnya ngasih duitnya jangan duit yang lecek. Apalagi duit yang robek-robek dikasih. Kasih duitnya yang baru, Pak. Karena akan beda duit 2.000 yang baru dengan 2.000 yang sudah lecek. Itu beda, Pak. Ya. Apalagi duitnya 100.000 lecek gitu.
Sama nominalnya, tapi penghargaannya berbeda. Tuh. Duitnya harus bagus, yang lempeng. Kemudian dibungkus dengan bungkusan yang rapi, ya, diamplopin. Ya. Itu kan keren. Ya. Ngasih duit gajian ke istri. Oh, itu sama amplop-amplopnya. Dikirim dulu, bro. Dikirim dulu. Ternyangkut lagi. Sama amplop-amplopnya dikasih, itu mantap itu. Ya. Tapi kalau dibuka duluan, Pak, kok udah dibuka? Ya. Kemudian memberikannya dengan ramah, dengan senyum. Itu namanya nikhlah. Pemberian yang baik, pemberian yang dikeluarkan dari jiwa yang lembut, jiwa yang santun, jiwa yang ramah. Kan akan beda hasilnya. Ngasih duit tapi dengan cara mukanya cemberut. Ini bapak. Aduh, kayaknya orang ngasih gak ikhlas. Kan begitu. Itu namanya gak ikhlas. Ya. Ngasih mas kawin tapi mas kawinnya itu terpaksa. Karena mintanya terlalu besar. Nah, idealnya memang mas kawin itu harus besar, jemaah. Ya. Mas kawin itu harus besar. Coba di Arab itu. Orang Arab itu kalau ngasih mas kawin itu keren, jemaah. Besar-besar mas kawinnya. Nah, yang prihatin itu mas kawin di Jawa. Mas kawin di Jawa itu, waduh, prihatin. Udah gitu mas kawinnya apa? Yang umum, seperangkat alat sholat. Kenapa? Apa masjid-masjidnya? Jamaah, saya kasih tahu. Ini ilmu. Kalau bapak punya anak perempuan, ketika nanti dilamar oleh laki-laki, dikasih mas kawinnya itu seperangkat alat sholat, jangan mau. Bener, jangan mau. Iya. Itu bukan pemberian yang berharga. Pemberian yang berharga itu adalah pemberian mas kawin yang sampai kapanpun tetap berharga. Sekarang kalau mas kawin berupa seperangkat alat sholat, harganya di mana? Baru dipakai sebulan, jual deh seperangkat alat sholat itu. Laku nggak? Nggak laku. Karena itu bukan pemberian yang berharga. Orang Arab itu kalau memberikan mas kawin itu luar biasa. Kalau emas dia sampai 100 gram. Iya. Bisa nggak jadi kawin. Rasulullah ketika menikahi Khadijah, Bapak tahu nggak mas kawinnya berapa? Berapa mas kawinnya? Itu jangan dianggap 1 gram, 2 gram. Bukan. Wakilnya sampai 100 gram ya, Rasulullah. Kalau 100 gram, kurs sekarang, ya. Karena mata uang itu kan dulu pakainya kan emas, Pak. Ya. Iya, sekarang aja pakai dolar. Mata uang itu dulu pakai emas. Kalau sekarang emas harganya berapa? Iya, yang 24 1 juta ya. 1 jutaan lah misalnya. Kalau kali 100 berapa? Iya. Kali 100 gram. Iya. 1
Iya. Masya Allah, coba. Mas kawin. Dan sahabat-sahabat juga memberikan mas kawinnya itu besar. Ya. Karena mas kawin itu adalah sesuatu yang berharga dan itu yang diterima oleh perempuan. Nah di kita itu beda. Mas kawinnya kecil, uang dapurnya yang gede. Bener Pak? Uang dapur lebih kepada gengsi, hajatan besar-besaran. Semua diundang makanan, semua dikeluarin. Habis hajatan pusing dia. Maka soal hajatan. Kalau menurut saya kalau saya mau berfatwa, hajatan itu rada-rada makruh. Atau bisa saja hajatan itu sendiri juga ada unsur haram. Yang pertama apa? Yang pertama, hajatan itu pasti mengganggu lalu lintas. Bener gak? Hajatan di Jakarta itu jangan ditutup Pak. Bukan ada yang di jalan kan? Jalan raya ditutup karena ada yang hajatan. Itu banyak hati yang gak ikhlas Pak. Ya, mestinya dia lewat situ nggak jadi. Ada orang hajatan. Itu udah makruh gitu Pak. Membuat orang tuh gak seneng gitu. Itu jadi makruh. Bahkan bisa jadi haram. Kalau yang lewat itu malah nyumpain, ngeluarin kata-kata yang gak bagus, itu malah haram. Yang kedua, rata-rata orang hajatan, ini mohon maaf, rata-rata orang hajatan itu tomak Pak. Tomak, tahu tomak gak? Tamak, ngarep, mengharap orang datang kemudian ngasih kondangan. Nah mengharap itu sendiri hukumnya apa? Haram apa halal? Ya? Halal apa haram? Haram Pak. Ngarepin orang datang dan ngasih kondangan, ngasih amplop. Ngarep itu sendiri udah gak boleh. Maka kalau sesuai dengan konstitusi agama Islam, kalau mau hajatan istilahnya itu kita hajatan saja, syukuran lah yang dipakai, bukan hajatan ya. Hajatan itu kan nama yang muncul kemudian. Syukuran atas pernikahan anak disebut dengan walimatul urs. Ada kan ulim walau bisa, kan perintah Rasulullah begitu. Undanglah mereka, kasih makan mereka walaupun dengan memotong satu ekor kambing. Gak ada selanjutnya hadis itu diharapkan yang datang pada masyir. Maka kalau mau hajatan atau selamatan itu adakan pesta. Kemudian kalau mau ngundang silakan ngundang, tapi jangan mengharap orang mau memberi. Kalau Bapak punya ilmu itu dan hatinya siap untuk didatangin orang dan siap untuk rugi dalam tanda kutip, ya. Tapi bukan rugi sih, karena memang niatnya kan syukuran Pak. Iya, niatnya syukuran atas pernikahan anak. Perkara orang datang mau kondangan, mau ngasih atau tidak, itu perkara lain. Karena memang niatnya dari awal itu syukuran. Tapi kalau Bapak niatnya syukuran itu adalah untuk mengharapkan imbalan, mengharapkan kondangan tadi, Bapak siap-siap rugi, siap-siap kecewa, ya, siap-siap kecewa. Hindari hal seperti itu. Ada disebut dengan nikhlah ayat al-atiyah, ayat la tu'tuhunna muhurihinna wa antum karihun. Maksudnya adalah janganlah kamu memberikan mahar sedangkan kalian itu enggak suka, benci atau terpaksa memberikannya. Itu enggak boleh. Ngasih mas kawin tapi unsurnya unsur terpaksa. Itu namanya bukan nikhlah, bukan mas kawin yang nikhlah. Ya.
Nah, itu disebut dengan wa'atun nisaa